Selama mengutamakan moral politik, menggunakan identitas dalam politik tidak seutuhnya berdampak buruk. Namun, jika tidak ada, akan menyebabkan antagonisme sosial karena menggunakan identitas untuk kepentingan elektoral semata. Law and Movie menyebutkan sebagai batas politik atau batas hegemoni politik di mana setiap oknum politik menyadari dan menggunakan identitas mereka melalui hubungan yang antagonistik. Kondisi ini akan menyebabkan banyak konflik sosial yang besar dan kecil yang dapat mengancam persatuan bangsa jika terus dijaga sebelum, selama, bahkan sesudah pemilu. Terutama, politik identitas yang telah digunakan selama ini sangat berbahaya karena telah membagi masyarakat menjadi dua kubu yang saling bertentangan dan terus berlanjut selepas pemilu. Sudah masuk akal jika gejala-gejala negatif seperti menyingkirkan peranan pihak lain, ketidakpercayaan terhadap pihak yang terpilih dan penyelenggaraan pemilu atau KPU, intoleransi, persekusi, dan budaya olok-olok hanya karena perbedaan pendapat akan muncul, sampai pada upaya yang menggugat Pancasila dan ketertiban umum. Politik identitas berdampak negatif sebagai berikut. Atas dasar keeratan kelompok, budaya, partisan dengan logika kami dengan mereka terus-menerus dibiasakan. Berdasarkan kamus Merriam-Webster, budaya partisan didefinisikan sebagai kepemihakan yang teguh, bahkan mungkin samar. Menentukan untuk tidak partisan akan terlihat menonjol dalam konteks politik di kehidupan sehari-hari karena netral dan bersikap acuh tak acuh terhadap keputusan adalah sikap yang tidak dapat diakui seutuhnya. Apalagi jika dihubungkan dengan sikap acuh tak acuh dan politik samar, memang benar bahwa orang yang netral tidak selalu apatis atau buta politik. Dan banyak dari mereka yang memilih untuk menghindari terjebak dalam polarisasi yang menyesatkan karena politik mulanya fleksibel. Seperti dalam kasus pemilu tahun 2014, ulama sulit melepaskan diri dari politik identitas. Karena terlepas dari partisipasi mereka dalam partai politik, di sisi lain partisipasi ulama dalam pemilu membantu mempertahankan tradisi politik netral. Namun sayangnya ada beberapa ulama yang menghalangi umat mereka untuk memilih calon tertentu. Mereka berafiliasi dalam pemilihan presiden dengan menggunakan agama sebagai tujuan politik berdasarkan politik identitas dan penilaian sikap para ulama di media sosial. Namun, banyak masalah negatif yang muncul selama kampanye pemilu 2014 dibandingkan dengan pemilu 2004 dan 2009, memberikan mereka kesempatan untuk mempertimbangkan ulang sikap politik mereka. Politik identitas para ulama selalu ada dalam agenda perubahan dan dapat memengaruhi pemilihan presiden. Selain itu, setiap pemilihan presiden di Indonesia unik karena kebiasaan politik yang berkeliaran sebelum pemilihan. Setelah itu ada marginisasi. Meskipun ulama berpartisipasi dalam partai politik, sulit bagi mereka untuk menghindari politik identitas dalam pemilu 2014. Di sisi lain, partisipasi mereka dalam pemilu membantu mempertahankan tradisi politik vertikal. Namun sedihnya, beberapa ulama mencegah umat mereka untuk memilih kandidat tertentu. Akhirnya, realitas sosial memberikan pembenaran dan kebenaran terhadap marginalisasi dalam domain identitas sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan aktor politik menggunakan narasi kampanye yang mengandung marginalitas ini sebagai banding utama, seperti menampilkan cerita yang mendukung rakyat kecil, penduduk pribumi yang tertindas, dan agama Islam. Setelah itu, adanya pandangan berbeda dari masyarakat terkait kebebasan dan transparansi yang kita agungkan di lingkungan publik, sebenarnya memungkinkan penyebaran ideologi ekstremisme menjadi lebih cepat dan lebih jelas. Menurut Sharon George, ini adalah pelintiran kebencian yang menyebarkan antagonisme dengan menggunakan lingkungan yang terbuka, memanfaatkan Google atau internet, dan dampak globalisasi adalah prioritas. Selama politik identitas, stereotip dan prasangka terhadap kelompok lain sering diperkuat, misalnya kelompok tertentu dianggap homogen dan diberi label tertentu, baik positif maupun negatif. Stereotip ini dapat mengurangi pemahaman antar kelompok dan memperkuat prasangka yang pada gilirannya menyebabkan ketegangan sosial meningkat. Ketika politik identitas digunakan secara eksklusif, kelompok mayoritas atau dominan dapat merasa lebih baik dan mendiskriminasi kelompok minoritas.
Ini dapat mengarah pada kebijakan yang diskriminatif dan melanggar hak-hak kelompok minoritas. Membangun masyarakat yang adil dan inklusif menjadi lebih sulit karena jenis eksklusivisme ini. Di balik dampak negatif politik identitas, ada hal yang dapat mencegah dampak negatif, yaitu mendukung diskusi yang melawan politik identitas di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, dan membangun nasionalisme yang kuat di kalangan remaja. Mahasiswa harus diberi kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi dalam upaya untuk meretas politik identitas yang berdampak negatif. Mereka harus mendukung ruang diskusi yang mereka buat sebelum dan sesudah. Pemilihan dan penelitian mereka harus dipertimbangkan. Apa yang mereka lakukan, seperti proses dan kritik, tidak boleh terus dinilai secara negatif, karena seringkali itu adalah upaya untuk memenuhi tanggung jawab intelektual organik mereka.